Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Miftah Nur Rahmah dari Tadris Matematika Islam dan Sains 6H. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai hubungan antara medis dan ibadah. Nah, pada kesempatan kali ini ada 4 subbab utama yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah Al-Quran dan efek penyembuhannya, yang kedua adalah rasa takut dan pengaruhnya terhadap tubuh, yang ketiga adalah marah dan pengaruh negatifnya, dan subbab yang keempat adalah cara-cara Islami meredakan marah. Untuk subbab yang pertama adalah Al-Quran dan efek penyembuhannya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan tidaklah menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Orang yang menelaah ayat Al-Quran di atas akan tahu dan yakin bahwa Al-Quran adalah suatu penawar dan rahmat. Tidak heran karena di dalam Al-Quran tidak ada suatu kebatilan. Selain ayat Al-Quran di atas, Rasulullah SAW juga bersabda, berpegang teguhlah kalian kepada 2 penyembuh, yaitu Al-Quran dan madu. Awal kesembuhan bukan berasal dari dokter maupun obat-obatan, karena mereka itu hanyalah perantara, dan penyembuh yang utama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua tahu apa enggak bahwa dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ini memiliki banyak dampak positif terhadap tubuh kita. Nah, yang pertama adalah menurunkan ketegangan urat saraf reflektif. Yang kedua, memfungsikan organ tubuh. Dan yang ketiga adalah dengan mendengarkan ayat Al-Quran bisa memberikan aura yang positif terhadap tubuh kita. Dari penjelasan di atas, bisa kita ketahui bahwa dengan mengimani dan mengamalkan Al-Quran, Al-Quran itu akan menjadi sebuah penawar dan rahmat bagi kita semua. Untuk sebab yang kedua yaitu rasa takut dan pengaruhnya terhadap tubuh. Kita sebagai manusia tentu sangat wajar jika pada suatu ketika kita merasakan takut, karena itu adalah sifat naluri bagi manusia. Namun, bagaimana jika rasa takut itu berlebihan? Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 17, yang artinya, maka bagaimanakah kamu bisa memelihara dirimu jika kamu tetap kafir pada hari di mana anak-anak beruban? Nah, dari ayat di atas bisa kita ketahui bahwa jika kita memiliki rasa takut yang berlebihan itu akan bisa menyebabkan penuaan atau timbulnya uban. Selain itu, rasa takut yang berlebihan juga bisa menyebabkan keguguran dan gerakan mata. Untuk sebab yang ketiga adalah marah dan pengaruh negatifnya. Saat seseorang marah, maka tubuhnya akan bergejolak dan tekanan darahnya naik, sehingga ia akan mudah terserang penyakit, baik psikis maupun fisik. Sejumlah riset menunjukkan bahwa seseorang yang marah dalam waktu berkelanjutan itu bisa mengurangi usia. Oleh sebab itu, Nabi menganjurkan kepada umat muslim agar senantiasa menahan amarahnya. Beliau juga bersabda, hendaknya dari seorang kalian tidak memutuskan hukum jika sedang bertikai dalam keadaan marah. Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang marah, jika salah seorang dari kalian marah, hendaknya ia diam. Adapun beberapa dampak negatif dari sifat marah. Yang pertama adalah meningkatnya kadar gula dalam darah. Yang kedua adalah meningkatnya kolesterol. Dan yang ketiga adalah menurunkan kekebalan tubuh. Nah, untuk itu, sebagai seorang muslim, sebisanya kita harus mengurangi sifat pemarah. Untuk sebab yang keempat yaitu cara-cara Islami meredakan marah. Nah, ini nanti ada 2 cara untuk meredakan marah. Yang pertama adalah secara teoritis dan yang kedua adalah secara praktis. Untuk cara teoritis, yang pertama dengan mengingat dalil-dalil Allah dan hadis-hadis Rasulullah tentang pujian bagi orang-orang yang bersabar. Untuk cara yang kedua adalah dengan mengingat bahwa kuasa Allah itu lebih besar daripada orang yang ia marahi. Dan yang ketiga, kita harus selalu mengingat bahwa marah itu adalah suatu perbuatan yang tercela. Untuk cara yang kedua yaitu pengobatan secara praktis. Apa saja sih yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama adalah kita bisa membaca ta'awudz. Karena dengan baca ta'awudz kita meminta perlindungan kepada Allah. Yang kedua adalah dengan berdoa. Yang ketiga adalah dengan diam. Dan yang terakhir adalah dengan wudhu dan mandi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.